Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah yang senantiasa hendaknya membasahi lisan kita, disebabkan jikalau kita ingin menyadari atau ingin berdiam sejenak, kenikmatan demi kenikmatan Allah berikan kepada kita. Kenikmatan, alhamdulillah, kita diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla dengan sebaik-baik makhluk. Kita berada dalam keadaan dijadikan sebagai manusia. Yang kedua, kenikmatan Allah melembutkan hati kita dengan beriman kepadanya. Dan ini kenikmatan yang tidak ada yang setara dengannya. Yang ketiga, kita diberikan kenikmatan untuk hidup di hari yang paling terbaik, di mana matahari terbit dari tempat terbitnya, yaitu di hari Jumat. Maka dari itu hendaknya kita mengisi dengan amalan-amalan terbaik dari kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, dengan cara memperbanyak salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan salawat yang sesungguhnya kepada Nabi adalah mengikuti dari jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik dalam keyakinan maupun amalan anggota badannya. Dan di pertemuan kali ini kita melanjutkan kembali dari pertemuan yang sebelumnya, dari kisah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yang dimana kita sudah memasuki dari tahun 3 Hijriah. Jadi kita telah kisahkan dari kisah Nabi dari awal hingga wafatnya. Namun kita mundur dari perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan yang berada dalam kehidupannya. Di pertemuan kali ini, pertemuan yang sangat dahsyat, pada saat tanggal 3 Hijriah, yaitu 3 tahun setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah dari Mekah ke Madinah, terjadi pembalasan dari kafir Quraisy, yaitu sebagaimana yang telah kita kisahkan pada tahun 2 Hijriah terjadi perang Badar, yaitu peperangan antara kaum muslimin dan kaum musyrikin, yang dikalahkan oleh kaum muslimin, sehingga kaum musyrikin itu ingin membalas dari kekalahannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya berkumpullah mereka pada tahun 3 Hijriah pada perang Uhud. Perang Uhud ini, Uhud itu adalah suatu gunung yang ada di bagian ujung dari kota Madinah. Jadi ini gunung Uhud. Kalau orang yang biasa melakukan umrah biasanya berziarah ke gunung Uhud. Walaupun di hari ini gunung Uhud itu setelah kena banjir bandang itu sudah berpisah. Jadi dulunya gunung Uhud, kemudian ada di situ gunung yang kecil. Itu dulunya baku berhadapan, tidak bersampingan. Jadi dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berperang, pada saat itu kaum muslimin jumlahnya 1.000 orang dan kaum musyrikin 3.000 orang. Jadi 1:3. Itu pun di perjalanan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah ingin ke tempat perang, yaitu di Uhud, dari kaum munafikin, yaitu Abdullah bin Ubay, orang dari pemuka orang Yahudi yang kaum munafikin, itu berpaling, tidak mau ikut berperang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam karena melihat jumlah kaum musyrikin dan ingin menggetarkan hati-hati kaum muslimin. Dan dia membawa pasukan sekitar 300 orang. Jadi Nabi pergi berperang 1.000 orang, tapi di tengah perjalanan ada 300 dari kalangan kaum munafikin yang pulang, tidak ingin ikut berperang, sehingga Nabi pergi berperang dengan kaum musyrikin. Tersisa 700 orang yang melawan 3.000 orang. Akhirnya mereka ketemu di Uhud. Uhud ini adalah suatu gunung yang dimana gunung tersebut itu bersampingan antara gunung kecil dengan gunung yang besar. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam karena jumlah yang kecil, sehingga dia tidak menyerang kaum musyrikin, akan tetapi menjaga kota Madinah. Karena kota Madinah tidak ada tempat masuk dari kalangan musuh kecuali dari arah ini. Karena di sekelilingnya itu ditutupi dengan gunung-gunung yang sangat terjal.
yang tidak mungkin dimasuki oleh para musuh. Sehingga Nabi maju di perbatasan kota Madinah, yaitu Gunung Uhud, dan menyimpang dari para tentaranya, yaitu pasukan pemanah dengan 50 orang. Jadi Nabi menyimpan di gunung yang kecil 50 orang dan standby di gunung yang besar, yaitu di antara Gunung Uhud dan gunung kecil yang lebihnya sebanyak 650 orang. Akhirnya disinilah terjadi peperangan. Bahkan di sini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dikabarkan hampir bahkan sudah mengira dari kalangan kaum musyrikin Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal pada saat itu. Akan tetapi itu tidak benar. Walaupun kaum muslimin dihantam mundur, sampai-sampai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu cederai bibirnya, terluka bagian pelipisnya, dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai-sampai jatuh bagian, ada yang mengatakan gigi serinya, ada yang mengatakan bagian gigi rahangnya. Bagaimana dahsyatnya? Di sini kita mengambil pelajaran tentang Islam yang kita nikmati ini. Itu ada pengorbanan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahwasanya di sini juga kita mengambil pelajaran bagaimana perjuangan orang-orang terdahulu dalam memperjuangkan agama Allah. Kemudian kita bertanya, perjuangan apa yang telah kita berikan kepada Islam? Umur kita sudah 60 tahun, sudah 70 tahun. Coba kita bertanya, apa yang sudah kita berikan terhadap Islam sebagaimana yang diberikan orang-orang tua kita dahulu? Mereka menginfakkan harta dan jiwa mereka untuk mengibarkan bendera Islam. Namun kita di hari ini untuk mengamalkan Islam saja, untuk melakukan salat, untuk berzikir kepada Allah, mengajarkan anak-anak Al-Quran, itu kita sangat jauh. Bahkan diri kita belum bisa membaca Al-Quran. Maka hendaknya ini bisa menggugah hati kita dari ceramah yang singkat ini. Semoga dengan kita mengetahui pengorbanan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita bisa tergugah hati kita untuk kita senantiasa mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan banyak bersalawat kepadanya dan berterima kasih kepada Allah, bersyukur kepada Allah atas nikmat keamanan yang Allah berikan kepada kita. Yang kita nikmati Islam tidak di atas peperangan, akan tetapi di atas keamanan. Ini yang bisa kita berikan. Semoga dengan ceramah yang singkat ini memberikan dan menggugah keimanan kita, agar kita malu kepada Allah atas nikmat demi nikmat yang Allah berikan kepada kita, namun kita membalasnya kepada Allah dengan maksiat dan maksiat. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.